Ibu guru sekalian yang saya hormati, selamat datang dan selamat berjumpa di acara Diseminasi Budaya Positif di SDN 2 Raja Kulon yang akan dilaksanakan oleh Ibu Herlina Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk menjadikan peserta dalam acara diseminasi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat jalannya acara akan langsung dibuka oleh Ibu Kepala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yaitu Diseminasi Budaya Positif. Kalimat sholawat beserta salam mudah-mudahan dalam tercurahkan kepada ibu kita yaitu yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada 2 guru yang lolos dari seleksi sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak, dan mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan akhirnya sampai lulus dan juga ilmunya didapat oleh kedua bapak dan ibu penggerak tersebut, yaitu Bapak Heru Cahya Purnama dan Ibu Herlina SPD. Mudah-mudahan saya harapkan kepada bapak dan ibu-ibu yang belum lulus atau belum mengikuti seleksi guru penggerak ini, coba persiapkan dan coba ikuti, jangan merasa takut, jangan merasa ini adalah beban, sebab kalau sudah terjun itu ternyata banyak sekali ilmu yang didapat untuk kemajuan siswa-siswa Bapak Ibu, terutama dalam hal pembelajaran. Mengapa saya berkata seperti ini? Kemarin waktu ikut lokakarya di Lembang 1 hari, kebetulan waktu itu saya menghadiri kelompok Pak Heru karena kelompok koordinasi waktu jadi saya masuk ke kelompok Pak Heru. Ternyata sangat menyenangkan dan ternyata ilmunya banyak sekali. Terus banyak ilmu yang menyenangkan untuk peserta didik. Nah sekarang juga ini kalau nanti akan menyampaikan diseminasi budaya positif ya, jadi akan memberikan ilmu atau diseminasi itu memberikan informasi dan dasar kepada bapak ibu, dan nantinya akan insya Allah mudah-mudahan bapak ibu motivasi, jadi nantinya bisa termotivasi ya. Sekali lagi jangan merasa takut, karena yang namanya guru itu harus inovasi, harus berubah, dan mudah-mudahan dengan bapak ibu penggerak di sini sekolah kita menjadi banyak perubahan ya. Rupanya sekian dari acara penyampaian atau acara diseminasi budaya positif ini kita
jangan lupa dengan pembacaan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya atau arahannya dalam acara Destinasi Budaya Positif ini. Selanjutnya kita lanjut saja kepada acara inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Herlina Hidayat SP MP. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Bapak Guru yang ada di Kediri Belajar beserta terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan destinasi budaya positif dari hasil pelatihan pendidikan guru kemarin. Kita syukur dalam kita pandatkan kepada Allah yang mana alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa sholawat dan salam yang kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, mohon maaf ya, saya berdiri di sini bukan berarti nomor panggilan kahayang ataupun tenang ya. Nah di sini saya cuma menyampaikan tugas amanah untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah sebelum ke materi, marilah kita ice breaking dulu ya Mi ya, biar semangat dulu ice breaking. Boleh? Iya, sekarang kita ice breaking. Ice breaking biasa kelas 1 ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, misalkan kayak gini ya. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, digulung-gulung. Ayo tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Tertawa lagi, bisa ya? Ya. Siapa yang mau ke depan bersama dengan memberikan apa? Ayo. Ayo, sama Pak Peri. Sini Bu Santi. Ya kita sama. Biar saya ikuti ya. Bisa. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Ayo tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Tertawa lagi, Oke, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga dengan ice breaking ini kita semangat untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Baiklah, kita akan mulai ke materi yang tadi tepuk tangan. Nah, sekarang ada dari kontrol. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan.
dua berdua. Silakan. Coba tangan kanannya. Takut dengan Pak Upe, boleh? Ya, silakan kalian buka satu tangan saja. Kalau Anda ingin membuka kepala tangannya. Umur gak pernah tangan, si Bella nggak hasil pacaran nggak buka tangan. Ya. Hati, intimidasi ya, umur intimidasi hati hasil. Oh enggak kemudian buka itu tangannya. Nah, coba seperti itu. Tolong please buka. Ya, sekarang berhadapan gantian. Sekarang bola ditutup punya kepala. Gurita ingin membukanya. Bagaimana? Bagaimana pikiran berdua? Nah, ya, sekarang renungkan apa yang barusan dilakukan oleh ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Bukan buka tutup lagi, tapi apakah dibuka atau tidak? Buka? Dibuka. Coba siapa? Kopi barusan dibuka. Coba ibu mau tanya apa alasannya? Kuat hati intimidasi. Alasannya karena sudah tahu ada gitu. Ya, yang tahu? Iya, pasti. Apa tuh dalam ibu? Terima kasih Pak Upe. Sekarang ibu Mumun dibuka tidak tadi? Kenapa alasannya? Itu rahasia saya. Orang lain tidak boleh tahu. Ada lagi? Coba ibu Rika, guguran. Dibuka atau ditutup? Ditutup Kenapa alasannya? karena itu prinsip saya. Nah, kita lanjut ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi berhasil membuka atau tidak? Ada yang berhasil membuka, ada yang tidak. Mengapa? Apa alasannya? Tadi sudah disampaikan karena prinsip saya. Apakah Anda dan B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Tadi sudah disampaikan karena prinsip itu rahasia pribadi. Nah, satu lagi pertanyaan yang nomor 3. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Kira-kira siapa? Silakan. Diri sendiri, Kenapa? karena setiap kendali dan kontrol itu yang berperan adalah di dalam diri kita sendiri. Hati nurani adalah dalam Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Riri. Jadi yang mengontrolnya ternyata siapa? Nah, Iya orang lain yang tadi menipu. baiklah, semua perilaku ternyata semua perilaku mempunyai tujuan. Baik perilaku buruk, baik perilaku baik, semua akan punya tujuan. Ke arah mana tujuannya tersebut? Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Betul tidak Bu? Seperti itu. Ya. Kemudian realita kebutuhan setiap manusia berbeda. Maka kita tidak bisa memaksa. Karena dengan memaksa akan menimbulkan ketidaknyamanan. Itu dengan perubahan paradigma bahwa kita itu tidak bisa memaksa keinginan orang lain. Tidak bisa mengontrol diri, mengontrol emosi hanya diri sendiri. Ini kita akan merubah paradigma yang tadi kontrol, paradigma stimulus respon menjadi pendekatan
berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita akan berubah dari stimulus respon menjadi pendekatan kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Itu merupakan paradigma yang stimulus. Tetapi dengan pendekatan kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, saling menghargai. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dari stimulus respon. Namun, kalau dalam pendekatan kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku salah atau perilaku baik, dan perilaku buruk itu bukan sebagai kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam pendekatan kontrol hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Nah, ini kegagalan model berpikirnya. Kalau stimulus respon itu berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dalam pendekatan kontrol, model berpikirnya semuanya menang, tidak ada yang kalah atau yang menang. Mudah-mudahan dengan adanya materi seperti ini, kita bisa merubah pandangan kita yang tadinya paradigmanya stimulus respon menjadi ke pendekatan kontrol. Pendekatan kontrol itu untuk mengarahkan kepada budaya positif, di mana budaya positif itu adalah budaya yang ada di sekolah, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan alhamdulillah budaya positif di sekolah kita sudah berjalan, tinggal memaksimalkannya ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi untuk mewujudkan budaya positif berarti harus apa dulu? Harus ada disiplin positif terlebih dahulu supaya terwujud budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya bahwa siswa itu punya budi pekerti itu bisa mengontrol diri itu bukan karena suruhan atau paksaan dari guru, tetapi ada motivasi dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana dalam kurikulum 13 dalam IKM sekarang, kalau dulu dalam kurikulum 13 ada karakter-karakter yang ingin ditumbuhkan. Kira-kira ada yang masih ingat karakter apa yang ingin dikembangkan oleh peserta didik? Manda? Ingin seperti apa? Ingin seperti apa? Mandiri, kerjasama, percaya diri, apa lagi? Kreatif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal. Apalagi dengan sekarang ada di IKM itu ada profil pelajar Pancasila. Itu karakter-karakter yang ingin dikembangkan oleh peserta didik. Di mana ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Gotong royong, mandiri, tanggung jawab, ya, disiplin, mencari kreasi, efektif, banyak lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan?
Samaraya. Bisa lagi. Mandiri. Mandiri. Apa lagi? Apa lagi? Lupa. Berkebinekaan global. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Bahwa nilai-nilai kebajikan itu yang pertama ada nilai profil pelajar Pancasila, di mana elemen-elemen yang diharuskan karakternya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sudah tadi disampaikan oleh Ibu Mumun dan Ibu Hidayah. Kemudian ada lagi bahwa nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari PEBO yaitu Primary Youth Program, di mana nilai kebajikannya sama dengan profil belajar Pancasila, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ada juga nilai-nilai yang menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu keterampilannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai ini begitu bagus sekali untuk ditanamkan, diterapkan di peserta didik. Kemudian ada lagi 9 pilar karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, di mana sama dengan profil pelajar sila ada karakter yang ingin dikembangkan yaitu kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati serta kedamaian dan kesatuan. Seperti dalam standar pendidikan nasional juga sudah dituangkan bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan tadi nilai-nilai kebajikan, yaitu berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan ada teori motivasi. Teori motivasi itu adalah keinginan atau apa yang dilakukan kita itu karena apa. Yang pertama, yang dilakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut hukuman. Kita melakukan sesuatu, melakukan disiplin positif itu apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau apakah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, apakah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ibu bapak semuanya, kira-kira yang lebih baik itu motivasi nomor 1, 2, atau 3? Semuanya baik. Semuanya baik? Tujuan motivasi itu ketiga. Kalau menurut saya yang lebih baik itu yang nomor 3. Nomor 3. Kenapa alasannya? Kalau misalkan nomor 3, kalau bukan nomor 1 sama 2 itu motivasinya itu dari luar gitu. Kalau misalnya nomor 3 itu sesuai dengan kebutuhan diri sendiri, jadi sudah ada kesadaran dari diri sendiri, jadi tidak harus dipaksa, sudah mau melakukan dengan sepenuh hati. Jadi seperti kalau misalnya nomor 1 sama 2 harus ada pemicunya dulu baru mau melakukan, mungkin seperti itu. Terima kasih tepuk tangan.
Nah, jadi di sini tadi sudah disampaikan bahwa dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tadi alhamdulillah sudah ada yang menyampaikan bahwa nomor 1 itu adalah motivasi ekstrinsik, berarti datangnya dari luar. Kemudian nomor 2 juga ingin mendapatkan pujian, penghargaan, berarti itu motivasi dari luar. Sedangkan nomor 3 adalah motivasi dari dalam diri sendiri, jadi motivasi intrinsik. Nanti diharapkan peserta didik dukung budaya positifnya atau disiplin positifnya dari sini, dari nomor 3, bukan karena ada motivasi dari luar. Itu yang diharapkan. Kemudian untuk meningkatkan budaya positif, disiplin positif itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Silakan ibu bapak semuanya menuangkan jawabannya di kertas ini. Silakan ditempel hasilnya ke depan. Hasil apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini nama enggak? Tidak pakai nama lagi? Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mencurahkan pendapatnya tentang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Adakah yang mau membacakan ke depan? Bu Fitria, silakan tolong bacakan ke depan. 1 atau 2 pendapat dari yang tadi tukang-tukang sampaikan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada yang salah, dan konsekuensi adalah komitmen atau perjanjian. Hukuman adalah suatu bentuk perilaku sanksi yang didapatkan oleh seseorang atau personal akibat
secepatnya dan tidak mentaati atau melanggar aturan. Konsekuensi suatu hal yang diterima atau harus didapat dari sebuah aturan yang disepakati. Terima kasih, tepuk tangan buat ya. Itu adalah apa hukuman dan konsekuensi. Baiklah, kita lihat. Di sini ada sebuah tindakan guru. Kita perhatikan. Coba Pak Agus tolong bacakan nomor 1 Pak Agus. Kira-kira jawabannya nanti hukuman atau konsekuensi. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kurang jelas itu. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku apa ini? Kalimat. Kalimat. Saya tidak akan Ulang lagi. melambat lagi. Terus Kita terlambat. karena terlambat ke sekolah. Ini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, anak-anak disuruh menulis sebanyak 100 kalimat, 1 baris kalimat alasannya terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Karena apa? Menurut saya, nomor 1 itu konsekuensi karena anak itu kan terlambat, kemudian disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi satu konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Sekarang ke pertanyaan yang kedua. Berjemur di lapangan pada pukul 12 ya karena ngobrol dengan teman. Hukuman? Hukuman. Ya. Coba Bu Septi alasannya apa hukuman? Menurut saya hukuman karena tidak ada keterkaitannya antara berjemur di lapangan saat pukul 12 siang dengan ngobrol dengan teman gitu. Berbeda dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan ada hubungannya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Septi. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman? Iya. Silakan apa alasannya dengan hukuman? Hukuman karena seperti yang tadi Bu Septi katakan ya hampir berkaitan itu ya. Menggunakan masker itu sudah ada aturannya, tapi mungkin itu tidak terlalu memaksa juga ya, terserah pribadi masing-masing. Cuman itu hukumannya menurut saya itu terlalu berlebihan, terlalu berat karena tidak menggunakan masker, anak dipush-up selama 15 kali. Itu tidak berkaitan sekali dengan cara memakai masker di sekolah. Terima kasih, tepuk tangan buat Rika. Kemudian nomor 5, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Sekarang yang kelima, melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yaitu kalau yang namanya hukuman nanti akan berpada ke identitas gagal. Kalau yang namanya konsekuensi dan ada lagi yang namanya restitusi itu akan menciptakan atau mewujudkan disiplin siswa yang nanti kedepannya menjadi sukses. Kalau yang namanya hukuman ada negatif, kalau konsekuensi netral dan ada restitusi bersifat positif. Kalau hukuman hanya satu arah, yang hanya guru saja memberikan hukuman tanpa ada keterkaitan dengan siswa. Kalau konsekuensi ada apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau hukuman peraturannya adalah awas kamu harus mengerjakan ini. Itu yang namanya hukuman.
Kalau konsekuensi sudah ada keterikatan, misalkan kalau tidak mengerjakan ini karena sudah ada peraturannya, ada tata tertibnya. Kenapa melakukan kesalahan ini? Karena kalau melanggar nanti silakan. Jadi ada dua arah. Kalau hukuman hanya dari pihak satu arah aja. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti kita diharapkan dalam budaya positif ini kita bisa menerapkan disiplin positif yang restitusi. Tapi yang saya juga rasakan bahwa menerapkan disiplin itu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu proses. Namun mudah-mudahan dengan adanya ini kita belajar mengurangi apa yang namanya hukuman. Kita berubah pemikiran bahwa menerapkan disiplin itu dengan konsekuensi ataupun lebih baik dengan restitusi. Nah, tadi bahwa hukuman itu dibuat oleh guru secara tiba-tiba. Sedangkan di konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, kalau restitusi dibuat oleh murid bersama-sama dengan guru juga membimbing pengarahan. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak dikucilkan karena mempunyai kesalahan, sehingga anak itu tidak lagi bersama kelompok temannya merasa minder. Dengan adanya restitusi diharapkan bisa kembali lagi ke kelompok temannya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi lebih baik dan menghargai dirinya. Itu dari pendekatan restitusi. Nah, ini sudah ada ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, bukan artinya memisahkan anak yang salah di pojokan, tetapi untuk memperbaiki hubungan serta bukan tawaran. Restitusi adalah tawaran, bukan dipaksa. Paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat kesalahan dalam diri sendiri, sehingga dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini yang diharapkan dari restitusi. Restitusi itu adalah cara kontrol yang baik, di mana ada pernyataan dari Dr. William Blaser. Bagaimana Ibu, Bapak setuju tidak dengan pernyataan ini? Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Betul? Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, ini yang mudah-mudahan kata-kata bijak dari Dr. William ini ada kebaikan pada diri kita sendiri semua. Nah, ini ada keyakinan kelas. Sekarang kita diskusi kelompok lagi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena itu ada perubahan, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Silakan Ibu Bapak tuangkan lagi di dalam pocketnya apa itu peraturan. Mengapa harus
bagus ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu karena disepakati bersama oleh siswa dan dibuat oleh siswa sendiri. Ya, kan? Ya, bagus. Ini nomor 2. Keyakinan kelas yaitu aturan yang sifatnya datang dari aturan yang dibuat oleh siswa sendiri, jadi datangnya dari siswa. Kalau menurut mereka itu mampu dilakukan, mereka akan lakukan aturan tersebut. Nah, kalau peraturan kelas biasanya itu tata tertib yang sifatnya itu dibuat oleh wali kelas. Kalau peraturan kelas mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas di kelas 1. Oh iya, coba komplain. Belum ya, silakan komplain. Karena keyakinan kelas, siswa yakin dengan apa yang dilakukannya di dalam kelas. Peraturan kelas karena suatu hal yang sudah ditetapkan oleh guru. Mungkin hanya itu saja. Semoga benar. Tepuk tangan buat kelompok komplain. Nah, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan berupa nilai-nilai universal yang tadi, toleransi, sebagai menghargai, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak banyak tetapi mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, semua peserta berkontribusi dalam mencurahkan pendapat. Di sini saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Mohon maaf apabila videonya dan ada outnya. Ya, sekarang bagus saja.
ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, di sini ada cerita. Ibu Ambar, guru kelas 2A di Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan itu karena apa? Di sini alternatif jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kurang kebutuhan apa? Ada kurang kebutuhan apa? Yang kurang kebutuhan ini berarti kebutuhan kesehatan, ya, atau makanan. Kemudian alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nanti kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya adalah tentang kasih sayang atau kesediaan. Nah, lanjut. Di sini ada restitusi 5 posisi. Apakah kita itu sebagai guru posisinya sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pengatur, atau sebagai manajer? Kita amati video di sini. Ada video dari Kemendikbud bagaimana seorang guru posisinya ada di mana. dalam penerapan disiplin posisi pembuat tiga, posisi teman, 4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Posisi tersebut mengakibatkan kasus dan perlambatan berturut-turut di sekolah. Posisi pemantau dalam menangani masalah tersebut. Nah, ini contoh-contoh sebagai Naren, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melupakannya.
Lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak Haswan. Bapak juga udah jantung. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang digunakan membuat diri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Contoh 3 cara penanganan. Ini saya bilang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan kayak gimana sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ada jenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan mengajak silakan akrab, cenderung bersinar untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun tidak kepada orang-orang tertentu saja. Karena saya harus keluar kelas, terus tidak istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi temandu mengandalkan hitungan atau data untuk menilai murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengingat alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu beralaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pergi kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, baiklah teman-teman semuanya, kita akan ke materi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, di mana dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita amati video bagaimana cara penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Inilah videonya ya. Mau mencari solusi dari kesalahan
Alhamdulillah teman-teman semuanya, diseminasi budaya positif sudah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga Bu Helena menjadi guru penggerak yang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Silakan kalian keluarkan apa yang diinginkan di kelas kalian.
Sehat. Nadia sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nadia tadi belajar olahraga? Iya. Iya, olahraganya di lapangan apa? Dia sedang apa olahraganya? Main sepak bola. Iya, tadi ibu mendengar dari guru olahraga katanya Nadia menendang kepalanya teman Nadia, betul nggak? Betul. Kenapa bisa menendang bolanya sampai ke kepala teman kamu? Kesal. Kenapa? Mengganggu terus. Oh, iya, tidak apa-apa ya. Pasti ibu juga sama akan melakukan hal yang sama seperti Najril. Kalau teman kamu mengganggu kamu sedang olahraga, itu hal yang wajar ya. Karena manusia itu tidak sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu kita harus belajar. Oh iya, kesalahan aku itu apa? Nah, kita harus belajar. Oh iya, kesalahan aku itu apa? Nah, perlu diperbaiki tidak kesalahannya? Perlu. Untung Nadia tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, tidak sampai bertengkar. Nah, alhamdulillah sudah bisa menjaga emosi dari Nadia sendiri. Nah, ibu, kira-kira ibu kan bertanya, mau diperbaiki tidak? Mau. Apa solusinya? Mau diperbaikinya dengan apa? Mau berminta maaf. Selain itu apa lagi? Tidak akan mengulangi. Tidak. Oh, pintar. Tidak akan mengulangi lagi. Berarti keyakinan apa yang perlu diterapkan oleh Najril? Nah, kita boleh saling berteman, saling menyayangi. Apalagi disiplin kelasnya, keyakinan kelasnya. Oh, disiplin. Jadi pada waktu olahraga harus serius ya, tidak boleh bermain-main. Yakin Nadia mau memperbaikinya? Yakin. Iya, terima kasih ya Nadia sudah mau mencari solusi dari kesalahan Nadia. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Nadia ya. Iya, ya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Hari ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Erlina. Saya sangat merasa senang sekali. Dengan keyakinan kelas, saya akan bersikap disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, sopan, patuh dan taat kepada guru, dan saling menolong teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Kepala SDN 2 Raja Mandala Kulon. Alhamdulillah, Bu Herlina, calon guru penggerak, telah melaksanakan diseminasi budaya positif dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik ke sekolah pada umumnya dan ke guru-guru yang lainnya pada khususnya. Dengan adanya diseminasi budaya positif, diharapkan guru-guru yang lainnya pun bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, serta dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.